Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas pada kali ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang ada di bab 7, yaitu tentang sistem pernafasan. Pada pertemuan 1, fungsi dari respirasi atau pernafasan manusia itu yang pertama mengambil oksigen dari atmosfer ke sel tubuh, melepaskan karbon dioksida dari sel tubuh ke atmosfer. Jalur pengeluaran air dan panas, membantu pertahankan keseimbangan asam dan basa, lalu memungkinkan bicara, menyanyi, ataupun membentuk vokal lainnya. Merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup, mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan atau menginaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru, meningkatkan aliran balik vena akibat sistem pernafasan. Lalu yang terakhir sebagai indera penciuman. Ini adalah saluran dan organ respirasi pada manusia. Itu ada hidung, ada mulut, ada faring, ada laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Di hidung, ya, fungsinya untuk menyaring partikel, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, mematikan kuman, dan sebagai indera penciuman. Saluran hidung membuka ke dalam faring atau tekak yang merupakan saluran persamaan sistem pernafasan dan pencernaan. Selanjutnya ada laring. Adalah saluran udara yang terletak di bagian depan laring sehingga bagian bawah trakea. Terdapat tonjolan jakun epiglotis untuk membantu laring menutup ketika menelan dan terdapat juga pita suara. Selanjutnya ada trakea. Adalah saluran lanjutan dari laring. Bagian dalam lapisan sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernafasan. Selanjutnya ada bronkus. Adalah cabang kanan dan kiri dari trakea. Bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan, bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang membentuk yang namanya bronchiolus. Di ujung bronchiolus terdapat terminal alveolus. Selanjutnya ada pulmo dan paru-paru, tersusun dari 300 juta alveolus, berbentuk kantung kecil yang dikelilingi oleh pembuluh kapiler tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, mekanisme pernafasan ini dibagi menjadi dua, ada yang inspirasi dan ekspirasi. Apa sih bedanya dari dua mekanisme ini? Kalau inspirasi merupakan proses menghirup udara secara aktif yang memerlukan kontraksi otot. Otot interkostal eksternal berkontraksi, tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Otot diafragma berkontraksi, diafragma melengkung menjadi datar, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara pada paru-paru mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, ini dia ya gambaran tentang inspirasi. Selanjutnya, ekspirasi merupakan proses pengembusan udara secara pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Otot interkostal luar relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, udara keluar dari paru-paru. Otot diafragma relaksasi, diafragma yang mendatar, melengkung kembali, rongga dada menyempit, rongga paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru membesar, udara keluar dari paru-paru. Ini adalah gambar tentang ekspirasi. Selanjutnya ada pengendalian kecepatan pernafasan. Mekanisme pernafasan itu diatur dan dikendalikan oleh pons Farolyi di otak dan serabut aferus vernus vagus dari reseptor saluran pernafasan dan paru-paru. Faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernafasan?
Itu yang pertama ada jenis kelamin. Frekuensi pernapasan wanita pada umumnya lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini disebabkan wanita pada umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil dari laki-laki, sehingga frekuensi pernapasan lebih banyak. Selanjutnya ada umur atau usia. Semakin bertambahnya usia, maka frekuensi pernapasan semakin menurun. Bayi dan balita memiliki frekuensi bernafas lebih banyak dibanding dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena volume paru-paru yang relatif kecil dan sel tubuh sedang berkembang sehingga membutuhkan banyak oksigen. Selanjutnya ada suhu tubuh. Suhu tubuh yang semakin meningkat akan menyebabkan frekuensi pernafasan juga semakin meningkat karena metabolisme turun. Untuk menurunkan suhu tubuh memerlukan banyak oksigen. Selanjutnya ada posisi tubuh. Posisi tubuh yang duduk atau sedang bersantai tidak memerlukan banyak energi, sehingga oksigen yang dibutuhkan lebih sedikit. Selanjutnya ada aktivitas tubuh. Aktivitas manusia yang padat akan menyebabkan frekuensi pernapasan menjadi meningkat. Hal ini terjadi karena saat melakukan aktivitas yang banyak, dibutuhkan lebih banyak energi yang dihasilkan dari metabolisme tubuh untuk menggunakan oksigen. Ini adalah latihan, silahkan kalian kerjakan untuk menambah nilai pada materi kali ini. Sekian pembahasan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan makan yang sehat dan bergizi. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan hubungi saya. Saya Aris, sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.